Beginilah wajah eks Taman Remaja Surabaya setelah pemerintah kota Surabaya merubahnya menjadi arena konser outdoor. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, tempat konser ini memiliki luas 1,7 hektar akan menjadi expo center di Kota Surabaya. Selain tempat konser outdoor, di tahun 2025, Pemkot Surabaya juga akan merealisasikan pembangunan tempat konser indoor di lahan Taman Hiburan Rakyat atau THR. Jadi alhamdulillah ini di Taman Remaja kita memang akan hidupkan untuk kegiatan-kegiatan ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi insya Allah di yang 1,7 atau 1,8 ini adalah tempat yang terbuka yang bisa digunakan untuk konser, yang bisa digunakan untuk slalom, yang memang terbuka ya. Ini juga masukan dari arek-arek Surabaya. Saya matur nuwun sangat karena ini ide-ide dari anak muda Surabaya. Yang kedua, nanti yang belakang yang dalam perbaikan itu kita juga akan yang di sekitar 2,3 hektar kita akan jadikan ruangan tapi yang tertutup. Jadi kayak expo kita bangun expo di tahun 2000. Namanya ini nanti expo tapi ya. Namanya expo nanti expo center ya. Kita buat namanya expo center tapi nanti yang Surabaya Expo Center yang belakang kita jadikan yang tertutup. Jadi ada pilihan mau di tempat terbuka atau mau di tempat tertutup. Jika kita akan atur itu. Dengan harapan maka kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tempat besar yang digunakan untuk konser, untuk para penyanyi gitu ya, atau mau menampilkan apa bisa di Taman Remaja Surabaya. Selain itu kita juga gunakan untuk kegiatan anak muda di lantai-lantai gedung yang ada di dalam. Jadi ada skateboard insya Allah, karena kemarin sudah kita cek bersama, itu akan dibuka di sana. Tapi yang pasti yang kita buat adalah 2 tempat dulu ya. Satu tempat konser yang ada di terbuka ini di 2025 adalah yang expo, yang sama-sama expo tapi yang tertutup, konser yang tertutup. Saya juga memastikan lagi tadi eskalator harus nyala semua, karena ini parkirnya sampai dengan di lantai 5. Berarti otomatis kalau orang turun juga bisa menggunakan eskalator. Kalau menggunakan tangga dia akan berat. Yang kedua, saya juga minta semua lampu dicek nanti malam. Semua tempat parkir ini harus tersedia lampu. Lampunya tidak boleh mati gitu. Nanti ke depan insya Allahnya di tahun 2025 saya juga ingin memasang alat untuk parkir ya. Jadi orang sejak awal masuk ke tempat parkir itu sudah bisa tahu. Oh ternyata lantai 1 penuh, yang ada cuma lantai 2 berapa biji, lantai 3 berapa biji, itu dari bawah dia sudah tahu, jadi bisa diarahkan sama petugasnya. Itu yang kita lakukan di sidak hari ini. Ada yang terakhir adalah akses masuk. Jadi sebenarnya kita sudah siapkan 2 tempat ya. Tapi ternyata dari masukan teman-teman IO, pintu yang masuk tadi adalah tidak digunakan keluar masuknya kendaraan, tapi keluar masuknya kendaraan bisa di sisi yang berbeda. Pintu masuk yang memang langsung ke tempat parkir. Yang sudah kita siapkan 2 ini adalah untuk orang yang akan masuk ke dalam tempat konser. Jadi antrian tiket sehingga tidak di jalan raya, dia bisa di sepanjang itu untuk masuk. Juga nanti di situ ada UMKM, ada F&B yang disediakan, yang kita siapkan baru ke tempat konser. Ini masukan dari teman-teman IO. Saya matur nuwun betul karena saya selalu ajarkan kepada teman-teman, membangun itu ojo berdasarkan yang kita mau, tapi panggil orang-orang yang memang dia sering menggunakan, seperti EO terkait dengan konser dan tempat-tempat lainnya yang mereka bisa menggunakan atau menyewa tempat. Jadi masukan-masukan itu yang akan kita selesaikan.